Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Aura Putri Maulana, Anissa Koneng, Fadia Hapsari, Fitri Aprilia, Asya Muhammad Mumtaz, Fahru Ramadan, Fauzia Nurfadilah, dan Adi Setiawan akan membahas tentang manajemen rapat efektif. Pengertian rapat. Rapat adalah forum yang bersifat formal bagi pengambilan kebijakan organisasi dalam bentuk keputusan, kesepakatan, atau lainnya tanpa harus didahului oleh konflik. Langkah-langkah dalam mengefektifkan rapat. Yang pertama ada perencanaan dan persiapan rapat. Apakah rapat itu diperlukan? Nah, di sini ada alasan beberapa orang menyelenggarakan rapat yang semestinya tidak diperlukan. Yang pertama yang harus diperhatikan adalah temukan apa yang terjadi. Yang kedua, biasanya Anda memerlukan keputusan yang cepat. Yang ketiga, rapatnya kuartalan, bulanan, atau mingguan. Yang keempat, Anda ingin melibatkan setiap orang dalam urusan rapat tersebut. Yang kelima, menyampaikan informasi yang tidak kontroversi. Lalu, siapa aja sih yang harus diundang dalam rapat? Orang-orang yang diundang dalam rapat itu yang perlu memberikan persetujuan, yang mempunyai keahlian atau informasi yang diperlukan, yang mempunyai keahlian intelijensia untuk membantu kelompok menghasilkan gagasan yang dibuat. Yang keempat, akan melaksanakan keputusan. Yang kelima, akan mendorong gagasan Anda untuk rapat itu. Yang keenam, akan memberikan kontribusi oleh hasilnya. Yang ketujuh, secara langsung akan terpengaruh. Informasi latar belakang. Yang keempat, ada menciptakan sebuah agenda. Agenda ini sangat berefektivitas dalam mengorganisir dan meluruskan rapat, tetapi jarang digunakan secara efektif. Yang kelima, mengantisipasi dan mencegah masalah. Kita harus mengantisipasi masalah sebagai berikut: orang-orang yang bermasalah, topik-topik yang panas. Lalu selanjutnya agenda rapat. Agenda rapat yang bagus dapat menyelesaikan setengah dari pekerjaan Anda, bahkan sebelum rapat dimulai. Menilai butir-butir agenda, menilai permasalahan, menilai tujuan apakah untuk memberikan informasi, diskusi, atau memutuskan. Yang ketiga, menilai kepentingan rapat. Yang kedua, butir-butir standar yang berisi notulen rapat terakhir, meminta maaf karena tidak hadir, permasalahan-permasalahan lain-lain, tanggal dan waktu berikutnya, urutan, hal yang paling penting pertama, hal yang kurang penting pertama, dan masalah-masalah rutin. Yang ketiga, penentu waktu. Penentu waktu itu di dalamnya menjaga agar rapat pada jalurnya, memberitahu setiap orang bahwa waktu itu terbatas. Rapat dapat lebih mudah dikendalikan, memotivasi seseorang, dan ada tujuan yang dapat diselesaikan. Menulis agenda. Contoh agenda rapat. Nomor butir tujuan, tanggung jawab waktu, pertanyaan-pertanyaan diskusi, informasi, keputusan semua perorangan dalam 5 menit, misalnya kayak gitu kalau untuk agenda. Lalu selanjutnya memimpin rapat. Nah, dalam memimpin rapat ini kita harus merencanakan dan mempersiapkan, membuka rapat, penyampaian agenda, penyampaian butir rapat, penyampaian tujuan. Lalu ada diskusi dan partisipasi. Biasanya di dalamnya memotivasi, mendengarkan, dan mengendalikan. Lalu mendapat kesepakatan dan persetujuan, dan menilai keberhasilan itu sebagai penutup rapat. Selanjutnya yang terakhir, menilai ulang rapat. Nah, biasanya di dalamnya nih terdapat tentang biaya rapat, terus mengambil tanggung jawab, memikirkan ulang rapat, dan mencari penyebab kegagalan rapat. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami tentang manajemen rapat yang efektif. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.